University British Columbia. Waktu itu ada pentas di sana, saya bilang ke beliau, Pak Michael, saya mau kuliah di sini. Itu seniman, baik itu komposer, koreografer, itu sudah mulai mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Saya memulai pergerakan komponis kini, itu di Bentara Budaya. Nah, komponis kini ini adalah Gianyar memang budaya seni dan pelaku seni. Seniman dari berbagai bidang ada di wilayah Kabupaten Seni ini, mulai dari seniman karawitan, seni suara, seni rupa, hingga seni tari. Salah seorang seniman yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta seni adalah Iwayan Sudirana. Seniman yang berasal dari Banjartaman, Ubud Gianyar ini merupakan seniman karawitan serta seorang komposer dan etnomusikologi lulusan University of British Columbia, Kanada. Selain berfokus mempelajari musik kuno di Bali, ia juga kerap pentas mengisi berbagai acara di luar negeri. Lantas, bagaimana kiprah berkesenian peraih anugerah Piala Citra untuk kategori Best Composer atau penata musik terbaik dalam Festival Film Indonesia 2024 ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Iwayan Sudirana, demikian nama lengkap, seniman karawitan yang juga seorang komposer dan etnomusikologi yang berfokus mempelajari musik kuno di Bali. Pria kelahiran Gianyar 31 Mei 1980 ini menekuni seni khususnya gamelan Bali sejak kecil. Kegiatan seni diperkenalkan oleh orang tuanya dengan menonton pementasan seni di wilayah Ubud. Untuk pertama kalinya, tepatnya tahun 1988, ia mengikuti sanggar tabuh pertama di Ubud yang kala itu ia didaulat menjadi tukang kendang. Menginjak remaja dengan keinginan kuat mempelajari seni karawitan, ia melanjutkan kuliah ke STSI ISI Bali saat ini dengan memilih jurusan seni karawitan. Di tempat inilah titik balik ia mempelajari semua jenis karawitan Bali serta mengeksplor jenis-jenis alat musik modern lainnya. Hingga akhirnya menuntaskan pendidikan dengan karya akhir yang berjudul Kembang Rampe. Meskipun mempelajari jenis alat musik baru, Sudirana tetap mendalami seni gamelan tradisi. Dengan berpegang pada prinsip bahwa pakem gamelan tradisi Bali menjadi pondasi yang kuat sebagai cikal bakal penemuan ide-ide baru. Nama saya Iwayan Sudirana yang berasal dari Banjartaman, Ubud. Profesi yang mungkin adalah seorang dosen di Institut Seni Indonesia Bali, ISI Bali, sejak tahun 2015. Jadi sedari awal masuk ke ISI Bali itu, yang memang maksudnya menekuni bidang karawitan. Jadi sampai sekarang ditempatkan menjadi dosen di Pascasarjana ISI Bali, seperti itu. Dalam konteks kesenian Bali secara khusus, jadi bisa dibilang yang sudah mulai menekuni atau mulai belajar gamelan Bali sejak masih usia anak-anak, sekitar umur 8 tahun, itu sudah diperkenalkanlah oleh Bapak lewat beliau itu sering mengajak saya untuk menonton pementasan yang ada di kisaran Ubud dan juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Biasanya di Banjar gitu ada orang latihan, sering diajak oleh Bapak untuk melihat orang latihan. Terus kemudian di Puri Ubud juga banyak sering terhadap pementasan itu saya sering diajak untuk menonton pada saat itu.
Nah, di sanalah kiprah keinginan untuk belajar dan mengetahui segala bentuk seni karawitan Bali itu dimulai. Nah, sampai akhirnya yang itu lulus di tahun 2002 dengan menciptakan karya akhir waktu itu musik yang memang tidak memakai gamelan waktu itu, karena memang sedari kecil senangnya yang itu mengeksplorasi kemungkinan baru terhadap musik gamelan itu sendiri. Nah, pada saat itu ya memang karena keinginan yang begitu besar terhadap musik baru untuk gamelan itu, saya membuat karya yang khusus menggunakan dawai senar gitu. Walaupun kemampuan saya memang tidak di sana, tapi saya memilih tantangan itu untuk bisa menciptakan karya sebagai tugas akhir. Judulnya Kembang Kafe, menggunakan 7 kecapi, rebab, nolin, kemudian ada 1 rebab dari Cina, RU saya pakai. Keinginannya berinovasi serta melakukan penelitian terkait seni gamelan Bali mendorong dirinya untuk lebih mendalami seni karawitan ini. Berbekal tekad yang kuat, Mbak Gayung bersambut, ia mendapatkan kesempatan mengikuti program Endu Fellowship Award di Kanada serta melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di University of British Columbia dengan menekuni bidang ilmu etnomusikologi. Di samping menekuni teknik-teknik penelitian serta teori musik barat, ia juga diarahkan untuk memahami musik-musik dari berbagai negara. Selain itu, menempuh pendidikan di luar negeri menurut Sudirana memberikan wawasan baru serta cara berpikir yang lebih luas dalam menciptakan sebuah karya seni, khususnya seni musik. Beberapa karya yang berhasil ia ciptakan diantaranya karya musik Kelangon, Pesu Mulih, Samsara, Padmaswari Kalpa, Wonderful Indonesia, Sandaran Lelangit, Ngelegong Anyar, Sudamala, karya musik baru untuk Balaganjur dan Sigu Drums, Cina, Bala Drums, karya musik multimedia Banaspati Raja, komposisi Linggar Petak, Balaganjur Pitamaha, komposisi Kasus 5, komposisi Ngelegong, komposisi World Music, Jinggong, komposisi Ketuk Bumi, dan karya lainnya. Karena besar sekali keinginan untuk melakukan riset atau penelitian terhadap hal-hal warisan budaya, kesenian atau karawitan Bali, saya mencari kemungkinan untuk bisa melanjutkan kuliah waktu itu. Nah, kebetulan Gayung bersambut ya, tahun 2000 itu saya ada tour bersama Sanggar Redung Agung di Puri Ubud. Itu turnya itu kebetulan melanjutkan Expo 98 yang ada di Vancouver, Kanada. Tahun 2000 itu saya bertemu dengan seorang profesor yang ahli gamelan juga, namanya Profesor Michael Tenser. Jadi pada saat bertemu di University of British Columbia, waktu itu ada pentas di sana, saya bilang ke beliau, Pak Michael, saya mau kuliah di sini. Akhirnya di tahun 2002 setelah saya tamat itu, saya kembali mencoba untuk mencari-cari tempat kuliah ya. Menghubungi beberapa profesor yang saya ketahui termasuk beliau, dan beliau bilang, oh ini ada beasiswa ini, coba kamu melamar gitu. Sambil itu saya mencoba melamar, dan saya waktu itu di tahun 2004 mendapatkan Andrew Fellowship Award namanya. Jadi untuk bisa berkesempatan menjadi visiting artis gitu, dan sekalian bisa mempelajari bahasa Inggris dan juga sit in di dalam perkuliahan yang ada di sana. Istilahnya perkenalan, artinya sebelum melanjutkan kuliah S2.
Jadi belajar bahasa Inggris, belajar bagaimana itunya di sana, belajar kebudayaan di sana. Akhirnya di tahun 2006, setelah 3 tahun ketiga sebelum tahun ketiga terakhir Entrepreneurship Award itu, saya mencoba untuk melamar menjadi mahasiswa master di sana. Tahun 2006 melamar, akhirnya diterima untuk mulai kuliah master di tahun 2007 September. Itu. Jadi jurusan yang saya tekuni adalah jurusan etnomusikologi. Karena di sana di etnomusikologi itu di samping kita mempelajari teknik-teknik penelitian dan juga teknik-teknik teori musik barat, kita juga diarahkan untuk bisa memahami musik-musik non-barat. Jadi di sana saya berkesempatan untuk mempelajari musik Korea, musik Afrika, musik India, dan musik-musik di negara-negara di seluruh dunia. Nah, terbukti dengan mempelajari itu saya sangat suka dengan salah satu tradisi musik yang ada di Korea, namanya Pungmul dan Salmonori. Jadi saya sampai membeli alatnya dan mendirikan grup Salmonori di Bali. Gitu. Dan berkesempatan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi Salmonori yang dilaksanakan di Seoul, di Korea. Nah, waktu tahun 2015 itu grup kami di Bali Salmonori mengikuti kompetisi dan kebetulan waktu itu mendapatkan juara. Mendapatkan hadiah juara Salmonori Competition, World Salmonori Competition 2015, dan kita mendapatkan juara ketiga di seluruh dunia, bayangkan itu. Jadi sebuah prestasi yang menurut saya membanggakan sekali waktu itu. Nah, setelah tamat master di tahun 2009, saya langsung melanjutkan kuliah S3 di universitas yang sama. Dan lebih menekuni, waktu itu saya berpikir bahwa banyak sekali argumen-argumen dari penulis-penulis barat yang sudah lampau, ya sudah terdahulu ya, yang memang memiliki istilahnya argumentasi yang sedikit misleading terhadap apa yang mereka tulis untuk gamelan Bali. Jadi saya berkeinginan untuk melanjutkan mempelajari tradisi sakral yang ada di Bali dan melanjutkan kuliah S3 dengan fokus ke gamelan-gamelan sakral. Belajar di luar itu memberikan saya perspektif baru ya, bukan perspektif baru, dua perspektif jadinya. Jadi perspektif saya sebagai orang Bali dan perspektif saya sebagai orang Bali yang melihat Bali dari luar rumahnya. Nah, dari sana sangat mempengaruhi bagaimana sistem berpikir saya, dan itu juga mempengaruhi sistem saya memikirkan musik yang akan saya buat. Nah, kebanyakan yang terjadi di Bali itu kan kiblatnya selalu ke Bali Art Festival ya, PKB ya, sebagai sebuah festival yang sangat besar di Bali. PKB itu menjadi kiblat, jadi menjadi arah dari setiap komposer yang ada di Bali untuk bisa menampilkan karyanya. Sedari awal memang di tahun 2003 saya pernah membuat karya Tabuh Kreasi, kebetulan waktu itu untuk Kabupaten Karangasem ya. Tabuh Kreasi yang judulnya Semayut. Jadi di luar PKB itu saya lebih cenderung kepada memikirkan musik baru untuk gamelan. Nah, ini dimulai di tahun bahwa pada saat saya mengajar dan di grup kesenian gamelan kita Asmara namanya di Vancouver, Kanada. Nah, di sanalah saya mengeksplorasi kemungkinan baru dalam penciptaan musik untuk karawitan.
ada beberapa karya saya, Navadasa namanya, terus kemudian Kelangon yang mengkombinasikan gamelan dan musik barat, terus kemudian ada beberapa karya yang mengkolaborasikan gamelan dan Afrika, terus kemudian gamelan dan samulnori Korea. Tapi yang paling mengesankan, bisa dibilang seperti itu, ada beberapa karya, misalnya saya memulai pergerakan komponis kini itu di Bentara Budaya. Nah, komponis kini ini adalah ruang untuk komposer yang sudah yang memiliki keinginan untuk memikirkan musik baru untuk gamelan, dan juga emerging composer. Jadi komposer-komposer baru yang memang belum memiliki ruang-ruang pementasan seperti di Bali Art Festival atau di PKB. Jadi kita membuat ruang ini untuk komposer-komposer ini bisa berekspresi lebih jauh, memikirkan musik masa depan gamelan sekarang. 2015 akhir itu kita membuat tribute to Lothring. Bagaimana komposer Lothring itu bisa memberikan inspirasi penciptaan kepada komposer-komposer baru. Nah, di sana saya membuat karya dengan judul Ngelegong. Ini terinspirasi dari pola-pola gending pelegongan klasik, tapi diinterpretasi menjadi pola-pola baru yang memang belum ada sebelumnya. Sudirana mengatakan sebagai seniman ia sudah mulai mencari kemungkinan lain atau mulai mengembangkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain mempertahankan tradisi, ia juga ingin menciptakan sejarah baru dalam berkesenian yang dapat diterima dan diteruskan oleh generasi muda. Kalau dilihat dari perkembangan, jadi di Bali itu ada dua sisi saya bilang. Karena Bali itu sangat kental dengan adat dan budaya Gamo Balinya, Hindunya. Nah, dalam konteks ini kesenian merupakan hal yang primer di dalam segala bentuk ritual yang ada di Bali. Nah, bentuk-bentuk kesenian yang ada di ritual ini saya kira masih menggunakan pakam-pakam yang ada, dan itu harus, menurut saya. Walaupun ada perkembangan-perkembangan, itu pun tidak krusial, artinya tidak terlalu besar perkembangan, tidak sampai merubah intisari atau esensi dari pertunjukan-pertunjukan yang berhubungan dengan wali itu sendiri. Nah, di sisi lain ada pergerakan untuk mengembangkan musik gamelan atau seni pertunjukan ini ke arah yang lebih maju, saya bilang seperti itu. Karena di ranah ini itu seniman, baik itu komposer, koreografer, itu sudah mulai mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ini merupakan hal yang positif ya menurutnya. Jadi di satu sisi kita melestarikan apa yang sudah diwariskan, di sisi lain kita juga harus membuat sejarah kita sendiri, harus membuat tradisi kita sendiri untuk bisa diteruskan ke tradisi yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini tidak berbenturan ya. Jadi hal-hal yang sudah harus dilakukan sebagaimana mestinya jangan dicampur aduk dengan hal-hal inovasi seperti itu. Saya kira seperti itu. Selain berkontribusi dalam berbagai pertunjukan seni baik di Bali maupun di luar negeri, peraih Citra Award Piala Citra sebagai komposer terbaik tahun 2024 ini juga memiliki sanggar yang diberi nama Gamelan Yuganada. Gamelan Yuganada ini merupakan kumpulan seniman yang ada di Ubud dan sekitarnya yang berfokus mempelajari seni-seni klasik Bali serta mencari kemungkinan baru untuk masa depan gamelan Bali dengan melakukan berbagai kolaborasi serta memadukan alat musik klasik dengan alat musik modern.
Kalau Sanggar, itu inisiasinya sudah dimulai di tahun 2013 sebenarnya. Nah, masih kita mencari pola, mencari bentuk yang kita ingin gali, utamanya dari awal itu kita banyak melakukan kolaborasi sampai akhirnya di 2015 kita memastikan bahwa grup ini bernama Gamelan Juga Nada. Jadi Gamelan Juga Nada itu adalah kumpulan dari seniman-seniman yang ada di sekitaran Ubud, ya, Ubud dan sekitarnya, yang memang fokus untuk mempelajari seni-seni klasik Bali. Dan secara bersamaan kita juga mencari kemungkinan-kemungkinan baru untuk masa depan musik gamelan Bali dari sekarang. Grup ini sekarang itu fokus menerima proyek-proyek musik, proyek-proyek kesenian baru. Jadi misalnya kalau Samsara, kan itu kita memang khusus berkolaborasi dengan elektronik musik dan mementaskan apa yang namanya konsep baru pementasan yang namanya cine concert. Jadi pentas film bisu dengan live orkestra. Sebagai seorang seniman, Wayan Sudirana memiliki pemikiran yang visioner, memikirkan suatu karya dengan terkonsep dan terarah. Kalau saya lebih kepada memikirkan apa yang bisa kita perbuat di masa kita hidup. Intinya seperti ini. Saya melihat kembali ke belakang dari apa yang telah dilakukan oleh seniman-seniman terdahulu, ya. Misalnya kalau di patung itu ada Ide Bagusnya, di lukisan itu ada Gusti Nyoman Lembad, di kerawitan ada wayang Lotrek, ya. Jadi ketiganya ini saya melihat kiprahnya sangat luar biasa, sangat memberikan inspirasi kepada saya. Ide Bagusnyana mengolah apapun bentuk kayu tanpa merubah bentuk. Kalau kayunya itu besar, dia membuat patung yang gemuk gitu. Pada zaman itu sangat visioner. Memikirkan bagaimana sih bentuk, kan pada saat itu tidak ada bentuk-bentuk patung seperti itu. Tapi beliau sudah memiliki visi atau cara kerja yang sangat visioner pada zaman itu. Sama juga dengan Lempad. Lempad siapa yang berani untuk merubah pakem wayang model Kamasan? Lempad secara terkonsep merubah pakem wayang itu menjadi style lukisan yang sangat bernilai sekarang. Itu bayangkan di masa itu, saya kira apa yang dilakukan Lempad itu kontroversial. Banyak yang kenapa sih digitukan? Lotrek juga seperti itu. Di tahun 1920-an itu beliau sudah berani memikirkan hal-hal yang tidak biasa pada dalam konteks kontekan, perjalanan melodi di gamelan. Buktinya karya-karya Lotrek sekarang baru digemari. Nah, berkaca, bercermin, terinspirasi dari itu, saya berpikir anak-anak muda sekarang, komposer muda, mulailah memikirkan apa yang ingin dilakukan secara konseptual, memikirkan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kan menjadi yang lain itu lebih bagus daripada menjadi yang lebih baik dari yang sudah ada, kan gitu. Nah, jadi mulailah memikirkan masa depan musik. Kalau di gamelan ya, masa depan musik Bali dari sekarang. Mulailah menorehkan pikiran visioner terhadap apa yang dilakukan. Niscaya apa yang Anda lakukan sekarang itu akan diterima di 50 atau 100 tahun yang akan datang. Walaupun di masa sekarang belum banyak orang yang bisa mengerti apa yang dilakukan. Seniman yang juga merupakan dosen pasca sarjana Institut Seni Indonesia,
ISI Bali ini telah menerima berbagai penghargaan baik di kancah nasional maupun internasional. Kiprah berkesenian Iwayan Sudirana mendapat apresiasi dari keluarga dan rekan seniman lainnya. Sosok yang dikenal tegas ini menjadi panutan serta memotivasi seniman muda dalam berkarya. Nama Tiang Niputu Widiantini. Tiang sebagai istrinya Pak Wayan Sudirana. Tiang kenal sama Pak Wayannya pada Tiang sama-sama sekolah di ISI Denpasar. Tiang kebetulan waktu itu jurusan tari dan bapaknya jurusan kerawitan. Sosoknya sangat tegas sekali. Pada saat, tapi rasanya kalau memang ada keinginannya dia yang belum terpenuhi, pasti dia harus dilakukan. Dia orangnya penyayang keluarga. Tapi akademiknya memang Tiang kagum. Tiang pribadi sebagai istri Tiang kagum sama suami sendiri. Harapan Tiang untuk kedepannya dalam berkesenian, semoga ini menjadi tantangan lagi untuk mencapai apa yang diinginkan ke depannya. Tiang Gusti Putudika Pratama. Tiang berasal dari Banjarteman Kelod, Ubud juga. Melihat sosok Pak Wayan Sudirano, tentu siapa tak kenal gitu. Tapi dari personal Tiang sendiri, bahwa figur Pak Wayan menurut Tiang bisa menjadi seorang ayah bagi Tiang sendiri, teman sharing, kemudian guru juga. Perjalanan perkesenian Tiang juga banyak sekali pengaruh dari Pak Wayan. Tiang adalah salah satu murid Pak Wayan Sudirano dari 2005. Membentuk grup Cenik Wayah, itu salah satunya Tiang menjadi salah satu pemain gamelannya. Nah, pada saat Pak Wayan mungkin keluar, kami justru memang terkesan memang dalam tanda kutip bahasa Balinya pitik kilang pengino gitu ya. Namun dalam pembekalan ataupun cara Pak Wayan untuk mengajar itu memberikan kita sebuah pandangan juga bahwa kita tuh harus tetap jalan. Nah, ada momentum di mana Tiang diberi kesempatan. Nah, sempat ada tawaran untuk kesempatan untuk jadi pembuat properti Asian Games kemarin. Nah, salah satu yang memberikan jembatan begitu adalah Pak Wayan Sudirano juga gitu. Nah, di samping juga ada pembukaan PON kemarin di Papua juga, Pak Sudi juga yang mengantarkan kita ke jalan itu. Perkenalkan, nama saya Made Rendra Dupayana, Tiang dari Banjarnya Kuning Ubud. Jadi sosok Wayan Sudirano yang kenal pertama kali di tahun 2015 ketika beliau pertama kali mengajar di ISI Denpasar sebagai dosen. Awalnya sosok beliau menurut saya adalah seorang dosen yang dalam tanda kutip killer, karena sebagai dosen baru dengan cara mengajar yang sangat berbeda, beliau termasuk salah satu dosen yang menjadi blacklist mahasiswa. Terutama saya termasuk orang yang tidak senang dengan beliau karena dengan cara belajar yang berbeda. Namun lambat laun ketika sudah mulai mengenal beliau secara personal, saya melihat beliau adalah seorang panutan, di mana dalam berkesenian kita diajarkan untuk belajar lebih detail. Maksudnya itu seperti menganalisis sebuah komposisi dan sebagainya. Jadi itu menjadi bekal saya dalam berkesenian sampai saat ini. Selain itu, yang banyak saya pelajari dari beliau adalah bagaimana membangun sebuah manajemen grup,
utamanya grup beliau yang bernama Gamelan Juga Nada, karena saya termasuk salah satu pengurus di sana. Jadi bagaimana kita belajar sebuah manajemen grup yang profesional untuk menjalankan program-program yang sudah dijelaskan beliau seperti pementasan dan sebagainya. Harapannya sih semoga kedepannya lebih konsisten, terutama di grup kita di Gamelan Juga Nada dengan proyek-proyeknya. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak proyek dan juga profesional kita di manajemen bisa ditingkatkan kembali. Pemirsa, demikian kiprah ayah IGD Sudipta Chandranata, Imade Uca Bagaskara Chandranata, dan Kiana Fania Chandranata. Semoga dedikasinya dalam dunia seni karawitan dapat menginspirasi.